Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mari Bapak Ibu kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam renungan harian pada hari ini. Kita memuji Tuhan, kita katakan, Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Bilangan pasal yang ke-10 yang pertama sampai dengan yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop semboyan napiri. Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah 2 napiri dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua napiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kau meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kau meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaat itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Napiri-napiri itu harus ditiup oleh anak-anak imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan napiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kau meniup napiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam pembacaan renungan kita hari ini saya memberikan kita tema yaitu tanda pimpinan Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau semalam kita merenungkan firman Tuhan, bagaimana penyertaan Allah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel lewat tiang awan pada siang hari, supaya mereka tidak disakiti oleh matahari, dan tiang api pada malam hari, supaya mereka tidak tersandung kakinya ketika mereka berjalan pada malam hari. Kegelapan tidak membuat mereka, menghalangi mereka di dalam melangkah bersama dengan Allah. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, bagaimana pimpinan Allah, kepemimpinan daripada Tuhan Allah dinyatakan kembali di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Bagaimana Allah memerintahkan kepada Musa supaya membuat 2 napiri, supaya itu menjadi tanda bagi bangsa Israel. Ketika napiri itu dibunyikan, maka bangsa Israel harus berkumpul di hadapan kemah suci. Itu membuktikan bahwa Allah boleh memimpin kehidupan mereka, Allah boleh bekerja dalam kehidupan mereka. Dan ketika suara napiri itu boleh dibunyikan, maka akan ada tanda-tanda yang mana ketika keduanya ditiup, maka segenap jemaat Israel
harus berkumpul di depan pintu kemah pertemuan. Bahkan ketika satu saja yang dibunyikan, itu tanda kepala-kepala pemimpin daripada setiap suku Israel harus berkumpul. Dan ada tanda-tanda yang lain, semboyan-semboyan yang boleh dibunyikan. Itu akan membuat setiap orang-orang laskar-laskar dari setiap orang Israel yang tinggal di daerah-daerahnya harus berangkat sesuai dengan tanda semboyan yang boleh dibunyikan. Ini membuktikan Bapak Ibu bagaimana Allah boleh tetap bekerja dalam kehidupan orang Israel. Allah tidak membiarkan mereka berjalan sendiri. Allah tetap menuntun langkah mereka sehingga mereka tetap mengalami kemenangan yang daripada Tuhan Allah, di mana dikatakan bahwa ketika ada musuh yang menyesatkan mereka, maka suara Nabi harus dibunyikan supaya laskar-laskar itu boleh berperang dan Allah akan bekerja dalam kehidupan mereka, memberikan keselamatan kepada bangsa Israel. Luar biasa anugerah Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Bagaimana pertolongan Allah di hadapan umat pilihannya. Allah tidak membiarkan sedetik pun mereka tertinggal, karena mereka adalah umat pilihan yang daripada Allah. Dan ada tanda yang harus mereka mengerti sehingga Allah boleh memimpin kehidupan mereka. Allah memberikan tanda-tanda kepada bangsa Israel sehingga mereka boleh melakukan itu, dan Allah boleh memimpin kehidupan mereka, memberikan mereka sukacita, kemenangan dimanapun mereka berada. Bapak Ibu saudara terkasih, jikalau kita merenungkan firman ini, bangsa Israel diberikan tanda oleh Allah untuk boleh memimpin kehidupan mereka. Namun saat ini tanda apa yang diberikan Allah dalam hidup kita, bahwa Allah memimpin kehidupan kita? Jikalau dalam perjanjian lama, tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, ada nabiri yang boleh diperintahkan oleh Allah, boleh dibunyikan, dibuat oleh Musa dan dibunyikan oleh para imam. Dan itu boleh memberikan tanda kepada orang Israel bahwa penyertaan Allah, pimpinan Allah boleh menyertai kehidupan mereka, dan apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan kepemimpinan yang daripada Allah. Dalam masa modern ini, Bapak Ibu saudara terkasih, bukan Allah tidak memberikan tanda dalam hidup kita, sebagaimana bangsa Israel diberikan tanda bagi mereka untuk boleh Allah tetap memimpin kehidupan mereka. Dalam masa modern ini, Bapak Ibu terkasih, ada banyak hal-hal yang canggih yang boleh memberikan tanda dalam hidup kita. Alkitab ini adalah tanda dalam hidup kita bahwa bagaimana Allah menyertai kehidupan kita, bagaimana Allah memimpin kehidupan kita. Saat ini dalam genggaman kita juga ada kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab elektronik yang boleh dimanapun kita boleh buka, dan itu yang akan boleh kita renungkan, boleh kita mengerti, sehingga kita boleh mengetahui apa yang boleh kehendaki Allah dalam hidup kita, yang boleh kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Itulah tanda kepemimpinan Allah dalam hidup kita. Namun Bapak Ibu, kesibukan kita kadang membuat kita tidak mengetahui tanda kepemimpinan Allah dalam hidup kita. Semuanya telah dituliskan dalam kebenaran firman Tuhan, telah dituliskan dalam Alkitab ini bagaimana Allah boleh memimpin hidup kita. Alkitab adalah tanda bagi kita bahwa Allah telah memimpin kehidupan kita. Sekarang Bapak Ibu, orang Israel boleh dipimpin oleh Allah karena mereka mau mendengar tanda yang diberikan oleh Allah dalam hidup mereka. Saat ini juga, jikalau hidup kita mau dipimpin oleh Allah, mari kita renungkan, kita baca kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh mengetahui tanda apa yang diberikan oleh Allah dalam hidup kita, sehingga hidup kita tetap terpimpin di dalam kebenaran firman Allah, tetap di dalam kehendak Allah, sehingga kita boleh merasakan sukacita, penyertaan yang daripada Tuhan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, berikan waktu kita setiap hari untuk boleh merenungkan firman Tuhan, membaca kehendak Allah dalam hidup kita, sehingga kita boleh mengerti tanda yang daripada Allah, dan kita boleh merasakan kepemimpinan yang daripada Allah dalam hidup kita. Hidup kita tetap dalam pimpinan Allah dimanapun kita berada. Mari rasakan pimpinan daripada Allah lewat kita merenungkan, mengetahui kehendak Allah dalam hidup kita lewat firman Tuhan yang boleh terdapat dalam Alkitab yang ada dalam genggaman kita, bahkan juga dalam Alkitab yang tertulis yang boleh kita baca setiap hari. Mari Bapak Ibu rasakan pimpinan daripada Allah, tanda pimpinan daripada Allah melalui merenungkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini. Bagaimana Engkau Allah boleh memimpin kehidupan orang Israel melalui tanda yang Engkau berikan, melalui suara nafiri yang boleh ditiup para imam. Itu membuktikan bahwa Engkau memimpin kehidupan mereka. Dan sampai hari ini juga Tuhan, Engkau telah memberikan tanda dalam hidup kami lewat Alkitab, kebenaran firman Tuhan yang boleh ditulis melalui hamba-hamba-Mu, yang boleh menjadi tanda dalam hidup kami bahwa Engkau Allah yang tetap memimpin kehidupan kami. Ajar kami Tuhan tetap merenungkan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan melakukan itu dalam hidup kami, sehingga kami boleh merasakan pimpinan yang daripada Allah dalam hidup kami, sehingga hidup kami tetap boleh bersuka cita dalam pimpinan yang daripada Tuhan Allah. Ini menjadi kerinduan kami Bapa. Dan Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya.